Selamat datang di materi kedua, mata kuliah coding dan kompresi, yaitu pengantar teori informasi. Di dalam kuliah ini, kita akan mempelajari dasar-dasar teorema terkait dengan teori informasi yang akan berkaitan dengan masalah kompresi. Kita akan mulai dengan mereview perhitungan dasar logaritma, karena ini akan dipakai di dalam perhitungan entropi. Jika A log B sama dengan C, maka A pangkat C itu adalah sama dengan B. Dengan syarat A lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. A kita sebut sebagai bilangan pokok logaritma atau basis. Sementara B itu disebut bilangan yang dilogaritmakan. Dan C kita sebut sebagai hasil logaritma. Untuk basis atau bilangan pokok yang bernilai 10, maka kita boleh tidak menuliskan angkanya. Tetapi untuk nilai selain 10, maka kita harus menuliskan nilai A tersebut. Contoh, log 100, karena basisnya tidak dituliskan, maka ini berarti basisnya adalah 10. Kita akan coba lihat nanti. Kemudian log, di sini ada basis 2, berarti 2 log 16. Kemudian 2 log 1/8. Berapa nilainya? Kita akan tuliskan hasilnya satu persatu. Untuk log 100, maka ini hasilnya adalah 2 tentunya, karena 10 pangkat 2 itu sama dengan 100, sehingga hasil dari log 100 itu adalah 2. Kemudian 2 log 16 saya bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah 4. Mengapa? Karena 2 pangkat 4 itu adalah 16. Demikian juga halnya dengan yang ketiga. 2 log 1/8 itu adalah minus 3. Karena 2 pangkat minus 3 itu adalah 1/8. Nah, berikutnya beberapa sifat logaritma yang digunakan di dalam bab ini. Yang pertama adalah A log B pangkat N itu sama nilainya dengan N kali A log B. Sehingga A log 1/B itu sama dengan A log B pangkat min 1. Atau ini juga berarti sama dengan minus dari A log B. Kemudian sifat yang kedua yang akan sering kita gunakan adalah A log B sama dengan C log B dibagi dengan C log A. C ini bisa bernilai berapapun. Beberapa standar log. Untuk sifat A log B sama dengan C log B per C log A, contohnya misalkan kita punya 2 log 15. 2 log 15 ini akan sama nilainya dengan 10 log 15 dibagi dengan 10 log 2. Sama dengan log 15 dibagi log 2. Ada beberapa nilai log basis 10 yang standar yang mungkin suatu saat akan bermanfaat untuk kita. Di antaranya yaitu log 2 itu nilainya sama dengan 0,301. Kemudian log 3 nilainya sama dengan 0,477. Kemudian log 5 sama dengan 0,698. Log 7 sama dengan 0,845. Berikutnya kita akan mulai membahas materi terkait dengan teori informasi.
Teori informasi itu dikembangkan oleh Elwood Shannon, seorang electrical engineer di Bell Labs tahun 1940-an. Beliau menjelaskan batas komunikasi menggunakan teori probabilitas. Teori informasi ini juga menentukan parameter kuantitatif dalam mengukur informasi yang kita sebut sebagai self-information. Pengukuran informasi secara kuantitatif itu menggunakan self-information. Misalkan ada sebuah event A dengan probabilitas atau PA, itu adalah peluang terjadinya event A. Maka self-information pada event A itu adalah kita hitung secara kuantitatif menggunakan formula ini. Jadi self-information dari event A itu sama dengan B log 1 per PA, yaitu sama dengan minus B log PA. Satuan informasi pada self-information itu tergantung pada basis log yang digunakan. Jika log base-nya sama dengan 2, maka satuannya adalah bit. Dan jika log base-nya sama dengan A, maka satuannya adalah nuts. Dan jika log base-nya sama dengan 10, maka satuannya adalah Hartley. Yang akan kita gunakan di kompresi ini, karena kita menggunakan data biner, maka log base yang akan kita gunakan di dalam perhitungan informasi itu basisnya adalah 2. Sehingga satuannya yang akan kita gunakan adalah bit. Nah, kita coba lihat formula dari self-information ini. Dari formula ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jika tingkat kepastian terjadinya sebuah event itu tinggi, maka jumlah informasinya akan rendah. Mengapa? Karena dari formula ini kita melihat bahwa nilai informasi itu berbanding terbalik dengan peluang terjadinya sebuah event. Sehingga semakin tinggi tingkat kepastian terjadinya sebuah event, maka jumlah informasinya akan semakin rendah. Sebaliknya, jika tingkat kepastian terjadinya sebuah event itu rendah, maka jumlah informasi akan tinggi. Atau dalam bahasa lain, kita bisa sampaikan bahwa jika peluang terjadinya sebuah event itu rendah, lalu kemudian terjadi, maka self-information dari event tersebut itu akan tinggi. Sebaliknya, jika peluang terjadinya sebuah event itu tinggi, lalu kemudian memang terjadi, maka self-information dari event tersebut itu bernilai rendah. Mungkin contoh realnya, the barking of a dog during a burglary is a high probability event, therefore does not contain too much information. Jadi ketika anjing menyalak saat terjadi pencurian atau perampokan, itu peluangnya tinggi, sehingga ketika terjadi tidak mengandung informasi yang banyak selain informasi bahwa terjadi perampokan. But if the dog did not bark during a burglary, this is a low probability event and contains a lot of much information. Jadi jika anjing itu tidak menyala ketika terjadi perampokan, itu peluangnya kan kecil. Sehingga jika itu terjadi, maka hal itu mengandung informasi yang banyak. Contoh lain, misalkan kita tahu bahwa X adalah mahasiswa cerdas, rajin, IPK tinggi. Sementara Y adalah mahasiswa bermasalah, pemalas, dan IPK rendah. Maka
maka peluang X untuk lulus rekrutasi Telkom itu tinggi. Dan ketika terjadi, maka tidak ada berita penting tentang itu. Berbeda dengan Y, karena peluang Y lulus rekrutasi Telkom itu adalah rendah, maka ketika ia ternyata lulus, ada banyak informasi tentang hal tersebut. Jadi peristiwa itu mengandung informasi yang tinggi. Contoh lain, Arsenal winning the FA Cup is hardly news. Mengapa? Karena memang sudah sangat sering menang. Tetapi Bristol Rovers win FA Cup, that's news. Ini baru berita. Karena Bristol Rovers itu peluang untuk menangnya kecil. Ketika itu terjadi, maka ini baru berita. Nilai informasinya tinggi. Kesimpulannya, dari banyak contoh tadi, maka sesuatu yang sudah pasti terjadi, atau dengan kata lain, probabilitasnya bernilai 1, maka itu tidak mengandung informasi. Informasinya 0. Sedangkan sesuatu yang tidak pasti, maka ia mengandung informasi. Semakin kecil peluang terjadinya, maka akan semakin banyak informasi yang terkandung. Nah, ini sebenarnya diterapkan dan banyak digunakan di dalam media. Contohnya gosip infotainment. Gosip itu kan sesuatu yang tidak pasti kebenarannya, maka pasti mengandung informasi yang banyak. Itu sebabnya gosip infotainment itu ratingnya tinggi, karena memang mengandung informasi yang banyak, karena dia menyuguhkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang belum tentu benarnya. Hal lain adalah ketika beberapa tahun lalu di Mesir, ketika Mubarak, presiden Mesir pada saat itu, belum dipastikan mundur, kita lihat berita ada di mana-mana. Nilai informasinya sangat tinggi, karena ketidakpastiannya juga tinggi. Tetapi ketika sudah pasti bahwa Mubarak mundur, itu kita melihat beritanya sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Nilai informasinya sudah turun sampai pada akhirnya nilai informasinya sama dengan 0. Nah, berikutnya kita akan mengenal istilah yang baru, yaitu entropi. Jadi sebelumnya kita mengenal self-information, dan sekarang kita akan mengenal istilah baru, yaitu entropi. Entropi itu adalah rata-rata self-information dari sekumpulan event random. Jadi kalau self-information itu adalah nilai informasi pada sebuah kejadian, sebuah event. Kemudian jika ada banyak event, nah rata-rata self-information dari sekumpulan event tersebut itu yang kita sebut sebagai entropi. Jadi entropi itu adalah nilai informasi, tetapi untuk sekumpulan event. Jika terdapat sekumpulan event AI, maka entropi itu kita nyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut. Maka entropi adalah sigma dari PAI dikalikan dengan IAI. P ini adalah peluang terjadinya event, sementara I itu adalah self-information. Artinya kalau ada 10 event, maka hasil perkalian probabilitas dengan self-information dari masing-masing event itu kemudian kita akumulasikan, kita jumlahkan, maka itu kita akan dapatkan nilai entropi. Nah, menurut Shannon, entropi itu menunjukkan rata-rata banyaknya simbol biner yang diperlukan untuk mengkodekan source data. Rata-rata banyaknya simbol biner yang diperlukan untuk mengkodekan source data. Jika informasinya dalam bits, maka satuan entropi itu adalah bit per sampel atau bit per simbol. Nilai entropi dari sebuah source data itu menunjukkan kemampuan maksimum lossless compression untuk mengkodekan source data
tersebut. Atau dalam bahasa lain, entropi dari sebuah source data itu menunjukkan kemampuan maksimum kompresi yang dapat diterapkan pada source data tersebut. Ya, kita akan melihat contoh perhitungan entropi berikut. Terdapat message atau pesan yang mengandung 4 simbol A1, A2, A3, dan A4. Dengan probabilitas masing-masing simbol di dalam pesan tersebut itu adalah A1 peluangnya 1/2, kemudian A2 peluangnya adalah 1/4, A3 dan A4 memiliki peluang yang sama, yaitu 1/8. Maka pertanyaannya adalah, berapakah entropi dari message tersebut dan apa artinya? Kita coba hitung. Dari soal itu diketahui bahwa probabilitas A1 itu sama dengan 1/2, kemudian probabilitas A2 itu sama dengan 1/4, dan probabilitas A3 itu sama dengan probabilitas A4, yaitu 1/8. Maka entropinya itu dalam simbol H itu sama dengan minus dari sigma P AI dikalikan dengan self informationnya, yaitu 2 log AI. Ini adalah formula dari entropi. Maka kita bisa hitung, ini sama dengan minus A1 peluangnya dikalikan dengan 2 log PA1 ditambah untuk peluang A2 dikalikan 2 log PA2 ditambah PA3 dikalikan 2 log PA3, dan terakhir ditambah PA4 dikali 2 log PA4. Maka kita bisa hitung adalah minus A1 itu probabilitasnya adalah setengah dikalikan 2 log setengah ditambah untuk A2 probabilitasnya adalah 1/4 dikali 2 log 1/4 ditambah 1/8 dikali 2 log 1/8. Ini untuk A3. Kemudian untuk A4 itu adalah 1/8 dikali 2 log 1/8. Untuk kedepannya, jika ada event yang memiliki probabilitas sama, kita bisa langsung kumpulkan seperti ini, itu menjadi 2 kali. Tapi untuk awal ini saya uraikan satu persatu. Maka kita akan dapatkan ini adalah min dari setengah kali min 1 ditambah 1/4 dikali 2 log 1/4 itu adalah minus 2 ditambah 1/8 kali minus 3, karena 2 log 1/8 itu adalah minus 3. Ini sama minus 3. Oke, kita akan dapatkan adalah min dari
minus 0,5. Kemudian 1/4 kali minus 2 juga adalah minus 0,5. Kemudian 1/8 dikali minus 3 itu adalah minus 0,375. Yang ini terakhir juga sama, minus 0,375. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 1,75 bit per simbol. Ini adalah entropi dari message atau pesan yang mengandung simbol A1, A2, A3, dan A4 dengan probabilitas masing-masing seperti ini. Apa arti dari 1,75 bit per simbol? Ini artinya adalah bahwa message tadi yang mengandung 4 simbol ini, A1, A2, A3, dan A4, ini dapat dikompresi maksimal sampai 1,75 bit per simbol. Artinya normal tanpa kompresi itu katakanlah menggunakan ASCII 8 bit per simbol. Tapi data tersebut dapat dikompresi dengan maksimal kompresinya itu menjadi 1,75 bit per simbol. Ini yang dimaksud dengan entropi. Kita akan lanjutkan. Ya. Bagaimana menentukan entropi dari source data? Jadi, entropi itu tergantung pada model struktur data yang digunakan. Entropi dapat dikurangi jika digunakan model struktur data yang berbeda. Dapat dikurangi, dapat juga bertambah kalau kita gunakan model struktur data yang berbeda. Semakin kecil entropi sebuah source data, maka tingkat maksimum kompresi yang dapat dicapai pada source data tersebut itu berarti semakin meningkat. Dengan kata lain, source data tersebut memungkinkan untuk dikompresi dengan lebih baik. Artinya, sebuah source data itu kita bisa perkecil nilai entropi datanya dengan menggunakan model source data yang berbeda. Apa gunanya menggunakan model source data? Gunanya adalah agar kita dapat memperkecil entropi dari data yang akan kita kompresi. Mengapa perlu diperkecil? Karena ketika entropinya mengecil, maka kemampuan kompresi pada data tersebut itu akan semakin meningkat. Dengan kata lain, source data tersebut itu dapat dikompresi dengan lebih baik lagi. Kita akan coba bahas contoh kasus agar kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan model source data. Misalkan terdapat source data sebagai berikut: 1, 2, 3, 2, 3, dan seterusnya. Yang ditanyakan tentunya adalah tentukan entropi data tersebut. Maka source data tadi itu dapat dipandang setidaknya oleh dua pendekatan model struktur data. Jadi akan dibahas di dalam contoh ini, kita akan membahas dua model saja. Sebenarnya masih memungkinkan juga menggunakan model-model lainnya, tapi akan dibahas itu setidaknya dua model saja. Kita akan mulai dengan model pertama. Di dalam model pertama, itu kita pandang setiap simbol sebagai data yang saling independen satu sama lain, sehingga source data ini 1, 2, 3, 2, 3, dan seterusnya itu dipandang mengandung 10 simbol. Jadi di model pertama ini adalah model yang standar yang biasa kita gunakan ketika kita melihat sebuah source data. Jadi data ini
ini kita pandang mengandung 10 simbol, yaitu simbol 1, simbol 1, simbol 2, simbol 3, simbol 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa source data ini itu mengandung 10 simbol. Dengan peluang kemunculan masing-masing simbol, itu kita bisa hitung, kita estimasi perhitungannya sebagai berikut. P1 itu akan sama dengan P6, sama dengan P7, sama dengan P10, yaitu 1/16. Sementara P2 itu sama dengan P3, sama dengan P4, sama dengan P5, sama dengan P8, dan sama dengan P9, yaitu nilai probabilitasnya adalah 2/16. Sehingga entropi dari source data tadi dengan menggunakan model pertama, di mana di model pertama ini kita melihat source data tersebut mengandung 10 simbol, kita dapat menghitung entropi dengan formula ini. Maka kita akan coba hitung sebagai berikut. Jadi tadi dengan menggunakan model 1 itu kita dapatkan probabilitas 1 sama dengan probabilitas 6 sama dengan probabilitas 7 sama dengan probabilitas 10, itu adalah 1/16. Sementara probabilitas 2 sama dengan probabilitas 3 sama dengan probabilitas 4 sama juga dengan probabilitas 5, probabilitas 8, dan probabilitas simbol 9 itu adalah 2/16 atau 1/8. Sehingga dengan menggunakan formula entropi ini, I-nya mulai dari 1 sampai 10, karena simbolnya ada 10, formulanya adalah PI dikalikan 2 log PI. Maka kita akan dapatkan, perhatikan bahwa simbol 1, simbol 6, simbol 7, dan simbol 10 itu peluangnya sama, 1/16, sehingga kita bisa langsung kumpulkan dalam satu perhitungan, itu menjadi 4 dikali, peluangnya adalah 1/16 dikalikan 2 log 1/16. Mengapa dikali 4? Karena ada 4 simbol yang memiliki probabilitas 1/16. Demikian juga halnya dengan simbol-simbol yang ini, yang di baris kedua ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 simbol yang memiliki probabilitas sama, yaitu 1/8. Ini berarti dikali 1/8, kemudian dikalikan dengan nilai informasinya, yaitu 2 log 1/8. Sehingga kita akan dapatkan ini adalah 1/4 dikali 2 log 1/16 itu adalah min 4, ditambahkan 6 kali 1/8 itu adalah 3/4, dikali 2 log 1/8 itu adalah min 3. Maka kita akan dapatkan ini min 1, sementara yang ini adalah 2,25. Sehingga total entropinya untuk model pertama ini kita dapatkan adalah 3,25 bit per
sampel atau per simbol, sama saja. Nah, inilah nilai entropi untuk source data tadi dengan menggunakan model pertama. Nah, kita akan coba lihat bagaimana jika kita menggunakan model yang kedua. Sebelumnya kita coba lihat review kembali. Model 1 itu diperoleh entropi 3,25 bit, artinya pengkodean yang dilakukan itu dapat mencapai 3,25 bit per sampel, sehingga totalnya karena ada 16 data, kita akan dapat hitung total datanya itu adalah 16 kali 3,25 bit, yaitu 52 bit. Ini kalau kita menggunakan model pertama. Jika kita menggunakan model kedua, ada sebagai berikut. Kita coba lihat bagaimana model kedua ini. Ini salah satu contoh saja dari model source data yang dapat kita terapkan pada source data tadi. Masih ada model yang lain. Di dalam model kedua ini, kita melihat aspek korelasi antar sampel yang bertetangga. Dan kita mulai dari sampel pertama, yaitu 1. Jika data residu dari setiap sampel adalah nilai selisih dengan sampel sebelumnya, maka kita akan memperoleh rangkaian data residu sebagai berikut. Jadi data awalnya adalah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10. Maka dengan definisi data residu ini, yaitu nilai selisih dengan sampel sebelumnya, kita bisa mendapatkan data residu sebagai berikut. Jadi sampel pertama adalah 1, maka data residu berikutnya adalah 1. Mengapa? Karena selisih dari 1 dengan 2, kita dapatkan residunya adalah 1. Kemudian 2 dengan 3, residunya adalah 1. Dari 3 ke 2, itu residunya adalah -1 dan seterusnya. Ini data residu yang kita dapatkan menggunakan model kedua. Maka berikutnya adalah dari hasil perhitungan residu data tadi, kita bisa mengatakan bahwa representasi source data itu sekarang yang awalnya terdiri atas 10 simbol, di model pertama kita melihat source data ini itu mengandung 10 simbol. Sekarang dapat kita ubah representasinya ke dalam bentuk model persamaan matematis xn sama dengan xn-1 plus rn, di mana rn itu adalah data residu, xn itu adalah sampel pada saat ini, xn-1 itu adalah sampel sebelumnya. Jadi artinya data sekarang itu adalah data sebelumnya ditambah dengan data residunya, sehingga source data ini itu cukup kita representasikan dalam bentuk persamaan data ini, persamaan matematis ini, dan juga menyertakan data residunya. Data residunya tadi kita sudah hitung, adalah 1, 1, 1, -1, dan seterusnya. Nah, nanti dari data residu inilah yang akan kita hitung entropinya, karena source data asli ini sudah kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematis, sehingga kita hanya perlu mengkompresi data residunya saja. Maka entropi itu kita hitung dari data residu, yaitu seperti ini. Maka data ini kita melihatnya sebagai kumpulan data yang terdiri atas 2 simbol saja, yaitu 1 dan -1, dengan probabilitas 1 adalah 13/16 dan probabilitas simbol -1 itu adalah 3/16. Nanti yang akan dikompresi adalah data ini, sehingga data inilah yang akan kita hitung entropinya.
kita bisa hitung entropinya sebagai berikut. Jadi, dengan menggunakan data residu, kita punya simbol 1 dan min 1. Probabilitas simbol 1 itu adalah 13/16. Sementara probabilitas min 1 itu adalah 3/16. Sehingga entropi datanya kita bisa hitung itu adalah probabilitas 1 dikalikan nilai informasi simbol 1 ditambahkan probabilitas simbol min 1 dikalikan nilai informasinya. Sehingga kita bisa dapatkan ini adalah 13/16 dikalikan 2 log 13/16 ditambah 3/16 dikalikan 2 log 3/16. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, kita akan dapatkan ini menjadi 13/16 dikalikan nilai lognya adalah minus 0,2996 tambah 3/16 dikali hasil logaritmanya adalah minus 2,415. Sehingga kita bisa dapatkan hasil perhitungannya adalah minus 0,243 dengan 0,453. Sehingga kita dapatkan adalah minus 0,696, atau kita bulatkan entropi datanya itu adalah 0,7 bit per sampel. Nah, inilah nilai entropi yang kita dapatkan dengan menggunakan model kedua. Untuk source data yang sama, kita bisa lihat bahwa ternyata entropinya menurun dari 3,25 bit per sampel menjadi 0,7 bit per sampel. Jadi kita dapatkan entropi 0,7 bit per sampel untuk source data yang sama. Inilah contoh penggunaan model source data yang sekali lagi tujuannya adalah untuk menurunkan nilai entropi. Mengapa entropi perlu diturunkan nilainya? Agar source data tadi itu dapat dikompresi dengan kompresi yang lebih baik. Karena semakin kecil nilai entropinya, maka kemampuan data tersebut dikompresi menjadi semakin baik. Silakan dikerjakan tugas berikut. Terdapat source data seperti ini. Kemudian tentukan entropi data dengan menggunakan dua pendekatan. Di sini diberikan petunjuk. Pendekatan pertama adalah data dipandang mengandung 3 simbol. Ini cara kita secara normal memandang sebuah source data. Dan pendekatan kedua, data dipandang mengandung 2 simbol, yaitu simbol 1, 2, dan 3, 3. Demikian pembahasan materi kedua di dalam kuliah coding kompresi.